Tuhan, selamat datang di ibadah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus benar-benar sungguh sangat baik bagi kita. Saya yakin dan percaya kita semua mengaminkannya. Oleh sebab itu mari kita memasuki gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan masuk ke dalam hadiratnya dengan penuh pujian. Karena pertolongan kita datangnya ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya selalu baru setiap hari dan tidak pernah berkesudahan. Ibadah ini ditapiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Menghibur yang sedih. Indah sang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Indah kesuma, insan lebih indah pada masa mudanya. Bungakan layu, insan berlalu, Yesus kekal selamanya. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu. Yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan semua orang percaya, bersama-sama dengan semua orang kudus, mari kita dengan sungguh-sungguh mengakui pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Suara
diriku. Kendaliku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku, sucikan diriku. Tiba waktunya bagi kita bersama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat waktu indah ini kami bisa merenungkan firman. Tolonglah Bapa supaya kami bisa mendapatkan apa yang Engkau maksudkan bagi kami untuk kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua setuju kalau saya mengatakan bahwa panutan kita adalah Tuhan Yesus. Hidup kita meneladani apa yang Yesus kerjakan. Apa yang Yesus katakan itu adalah firman bagi kita. Dan itu ditulis di Alkitab. Kita semua sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen tidak menyangkal itu sama sekali. Kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari belenggu kuasa dosa. Kita menyatakan setiap hari, setiap minggu melalui pengakuan iman kita. Kita setiap minggu pulang kita mengatakan dan menyerahkan seluruh doa syafaat kita, memohon supaya Tuhan menjawabnya. Jadi kita semua, saya percaya dan yakin, kita sepakat bahwa Yesus adalah teladan hidup, dan bukan hanya teladan hidup, Yesus itu Tuhan bagi kita. Kita harus melakukan sebisa mungkin dengan pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah teladankan bagi kita. Yang Tuhan sudah teladankan bagi kita dicatat di dalam firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini, minggu-minggu ini, tidak lama lagi kita akan merayakan Paskah. Dan Paskah itu dicatat peristiwa tentang kematian, pengorbanan, dicatat oleh ketiga Injil. Dan kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Yohanes pasal yang terakhir, kalau saya mau membacakan bagi kita semua Yohanes pasal yang terakhir, seperti ini Bapak Ibu ditulis. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, perhatikan baik-baik. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan, semua yang Yesus perbuat itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu.
Saking banyaknya Yohanes sampai memakai ibarat, memakai gaya bahasa. Kalau harus ditulis semua maka nggak cukup. Kalau harus ditulis semua maka tidak akan ada tempat. Dengan pemahaman itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bisa melihat berarti apa yang ditulis di sini itu yang diilhamkan Tuhan untuk ditulis. Dari sekian banyak peristiwa, ada peristiwa-peristiwa tertentu yang ditulis. Nah, pilihan dari peristiwa-peristiwa itu pasti ada maksud. Kenapa ini yang ditulis bukan yang lain? Kenapa peristiwa itu yang ditulis bukan yang lain? Itu ada maksudnya. Itu yang saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sedikit dari fokus Lukas. Apa yang Lukas tulis tentang Tuhan Yesus? Dari semua pengalaman Lukas dengan Tuhan Yesus, semua pengetahuan yang dia dengar, yang dia alami, yang dia pelajari, yang dia lihat sendiri. Kemudian dari sekian banyak itu, kenapa dia hanya menulis begitu? Kenapa Tuhan Yesus, kenapa Roh Kudus, kenapa Allah memimpin Lukas hanya untuk menulis kisah-kisah tertentu saja dan yang lain tidak ditulis? Saya mengajak kita untuk memperhatikan sebelum Tuhan Yesus masuk ke dalam rangkaian peristiwa menjelang penyaliban, menjelang pengorbanan, menjelang Paskah itu. Saya mau mengarahkan perhatian kita semua ke sana. Perhatikan Bapak Ibu di dalam Lukas. Di situ ditulis tentang upah mengikut Yesus. Kalau Bapak Ibu membaca pasal Lukas pasal 18, upah mengikut Yesus. Kemudian ditulis juga tentang Sakeus di Lukas pasal 19. Kemudian ditulis juga tentang perumpamaan uang mina. Kemudian baru sesudah itu Yesus dielulukan di Yerusalem di Minggu Palma yang kita rayakan sebagai Minggu Palma. Tapi sebelum Minggu Palma, sebelum cerita itu ditulis tentang Sakeus. Kita tahu Sakeus itu orang yang jahat, Bapak Ibu. Dia mengambil keuntungan dari orang sebangsanya. Sudah orang sebangsanya ditindas, dia mengambil keuntungan dari orang sebangsanya. Kenapa itu ditulis? Kenapa itu ditulis? Kenapa peristiwa Sakeus bertobat dan Yesus menerima Sakeus itu ditulis oleh Lukas sebelum minggu pengorbanan Tuhan Yesus dimulai? Kita tahu bersama di kisah Sakeus, ayat yang terakhir pasal 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini karena dia juga adalah anak Abraham. Kedatangan Tuhan Yesus, karya keselamatan Yesus itu dimaksudkan untuk memberikan keselamatan bagi semua orang, untuk memberikan kedamaian bagi semua orang, sampai orang yang paling buruk pun di antara mereka harus diterima. Orang yang paling buruk pun di antara mereka yang dulu pernah melakukan kesalahan dengan mengambil keuntungan dari sesamanya, itu juga layak menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Juga layak orang yang paling jahat sekalipun, yang memanfaatkan kemiskinan dan kerja keras orang lain, layak untuk menerima kasih karunia. Saya membayangkan kalau Tuhan Yesus mendengar tentang Sakeus lalu dia mengatakan, kamu sudah berbuat dosa, kamu tidak layak menerimanya. Kamu jahat, kamu dulu begini-begini terhadap aku, kamu dulu begini-begini terhadap temanku, kamu dulu begini-begini, kamu mengambil keuntungan, kamu dulu memanfaatkan aku, kamu tidak layak. Andai kata Tuhan melakukan itu, maka Sakeus tidak diselamatkan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak mengerjakan itu. Tapi Tuhan menyuruh Lukas mencatat peristiwa tentang Sakeus untuk menunjukkan bahkan orang yang pernah ngerjain sesamanya,
orang yang di antara kita, sesama kita, sebangsa dengan kita. Kalau dalam bahasa sekarang, sekumpulan dengan kita, sekelompok dengan kita. Orang yang dulu pernah mengecewakan kita, terimalah, karena orang seperti itu juga layak menerima pengampunan. Berita tentang Paskah didahului dengan perintah untuk menerima siapa saja, entah apa yang pernah dilakukannya dulu, entah dulu mereka mengecewakan, entah dulu mereka membuat kita jengkel, membuat kita sakit hati. Sakius adalah pemungut cukai, pengambil pajak yang mendobel-dobelkan bunga. Sudah sengsara masih didobel-dobel. Kita kecewa mungkin dengan orang-orang yang terlalu menyakiti hati kita. Mari kita memasuki minggu-minggu di mana kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan semangat, dengan hati yang sama dengan hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Menerima siapa saja, termasuk mereka yang pernah mengecewakan. Mari kita menyambut orang-orang yang menyambut siapa saja, meskipun berat. Kita mungkin bertanya, Tuhan Yesus kan Tuhan, Dia bisa melakukannya, tetapi ingat, Dia juga manusia. Dia sudah menanggung kesengsaraan yang besar yang tidak seorang pun pernah menanggungnya. Kita mungkin berkata, Lukas kan rasul, Paulus kan rasul, Petrus kan rasul. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Petrus pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan dia mengingkari Tuhan Yesus. Petrus pernah tidak percaya kepada Tuhan Yesus sampai meninggalkan kehidupannya dan kemudian kembali kepada kehidupan lamanya. Paulus pernah menganiaya, Thomas pernah tidak percaya, semuanya pernah. Bahkan mereka yang terdekat ketika Tuhan Yesus mau menghadapi pasukan yang datang itu, mereka semua tidur dan meninggalkan Tuhan Yesus sendirian. Kenapa mereka bisa menjadi seperti itu? Karena mereka punya komitmen, mau menerima siapa saja di antara saudara, di kelompokku, di bangsaku, di komunitasku, seperti Tuhan menerima Sakius. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Bapak Ibu membaca juga, mundur ke belakang, Bapak Ibu akan menemukan banyak perumpamaan, contohnya di misalkan Lukas pasal yang 15. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Semua orang yang hilang dikasihi oleh Tuhan. Lalu siapakah kita? Sehingga kita berani-berani mengatakan misalnya, ya sudah, terserah kamu, aku tidak mau ikut-ikut, kamu mau celakalah, kamu mau tidak percayalah. Mari kita meneladani Tuhan Yesus, punya hati bukan hanya kepada dirham itu uang yang hilang dicari ya wajar, karena berharga. Tapi ada perumpamaan tentang Bapak Ibu, perumpamaan tentang
tentang anak yang hilang. Anak yang hilang itu anak yang kurang ajar. Dia minta sama bapaknya. Bapaknya belum meninggal udah diminta warisannya. Artinya, Pak, mati yo sekarang. Pak, meninggallah sekarang supaya aku punya uangmu. Bahkan sekali lagi kepada orang yang sudah tega sampai menganggap si bapaknya disuruh mati supaya aku bisa mendapatkan apa yang aku butuhkan, itu pun tetap harus dikasih. Saya yakin dan percaya di antara kita tidak ada yang sejahat itu. Kita semua saling mengasihi satu dengan yang lain. Selisih paham itu sesuatu yang wajar untuk orang yang saling mengenal. Selisih paham itu sangat wajar untuk orang yang bekerja bersama-sama. Saya tidak berselisih paham dengan keponakannya pemimpin Jerman karena saya tidak kenal. Jadi dia tidak pernah punya selisih paham. Tapi saya berselisih paham dengan mahasiswa di sini, dengan keluarga saya, karena saya kenal. Dan selisih paham itu adalah bagian dari dinamika hubungan antar manusia. Bahkan di dalam hubungan yang mengecewakan antara keluarga dekat sekali, antara anak dengan bapak, kita diteladankan, kita diberi perumpamaan untuk menerima, karena anak yang hilang itu pun adalah anggota kerajaan Allah yang patut untuk dikasihi. Sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita semua, sembari kita memasuki minggu-minggu Paskah menjelang peringatan terbesar kita, kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, mari kita juga berbagi, mari kita juga menikmati, mari kita juga meneladani apa yang Tuhan Yesus teladankan bagi kita, yaitu mengasihi orang yang terhilang, yang menyakiti sekalipun, sebangsa yang menjengkelkan sekalipun, sekelompok yang betul-betul pernah mengecewakan kita sekalipun, bahkan sampai sedekat bapak dengan anak yang sudah menginginkan sepertinya bagian yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan, itu pun layak untuk dihargai, untuk didekati, untuk memiliki hubungan yang pulih bersama-sama demi kemajuan kerajaan Allah di tempat kita ada, yang selama ini kita kasihi dan kita doakan. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita meneladani Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini tiba waktunya bagi kita untuk berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara yang juga dikasihi Tuhan, mari kita dengan yakin menghampiri tanpa hadiratnya dengan membawa semua beban, semua ucapan syukur, semua permohonan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendaknya yang sempurna bagi kita. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran bagi kita, kekuatan bagi kita untuk menantikan kehendaknya dinyatakan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat firman yang barusan kami dengar. Kami berdoa, bila kami memiliki hatimu, kami memiliki mata seperti matamu, kami memiliki tangan seperti tangan dan kaki seperti kakimu, yang memiliki, menjalankan kehendak Tuhan, mengasihi semua orang, mengasihi orang-orang yang terdekat dengan kami, yang ada dalam kelompok kami, apapun yang pernah mereka kerjakan kepada kami untuk kesatuan tubuh Kristus. Kami saat ini berdoa ya Bapa, untuk jemaat-Mu pergi KKI, untuk lebih tetap setia, kuat dalam iman percaya, dan semakin semangat dalam kebersamaan dengan jemaat Kristen lainnya, terlepas dari semua kelemahan, karena kami tahu tidak ada dari kami satupun yang sempurna. Oleh sebab itu, tolonglah kami, mampukan kami sekalipun berat. Ketika kami bersama-sama dengan orang lain, kami memandang Tuhan, kami mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau juga
mengasihi kami. Bapa, kami berdoa, berkatilah jemaat-Mu ini Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat yang senior di Pergi KKI ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memelihara mereka semua sampai di usia yang luar biasa ini. Banyak cerita pengalaman perlindungan, berkat anugerah kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan kepada mereka. Nyatakanlah terus ya Tuhan, sertailah terus ya Tuhan, berikanlah keceriaan kepada mereka setiap hari. Kirimkanlah orang-orang Tuhan untuk bersama-sama dengan mereka, keluarga, orang-orang yang dicintai, supaya hari-hari mereka cerah. Kalau toh itu belum bisa terjadi, Tuhan hiburkan dan sertai mereka, karena sukacita kami itu tergantung saja kepadamu ya Bapa. Kami berdoa buat kesehatan, kami berdoa buat kekuatan, kami berdoa buat kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Bapa, kami berdoa kiranya maksud, tujuan dan impian Pergi KKI sebagai masa depan Pergi KKI yang terang itu terwujud. Taruhlah beban yang sama kepada kami semua, baik jemaat yang saat ini aktif maupun yang belum aktif. Berikan hati yang sama kepada kami. Kirimkanlah orang-orang baru kepada kami melalui kesaksian kami. Mereka terberkati dan mereka rindu untuk bersama-sama. Dan berikanlah kerendahan hati kepada kami semua untuk bisa saling menerima satu dengan yang lain. Bapa, kami juga turut bersukacita dengan Daniel Arisanto, Bapak Paragat Napitu, Bapak Martin Joseph, Bapak Ari Kultom, Mora Godang Kultom. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berbahagia bersama-sama dengan mereka, karena mereka sudah Kau pelihara di sepanjang 1 tahun ini. Kami berdoa, biarlah kiranya hanya berkat kasih karunia Tuhan akan menyertai mereka di waktu-waktu berikutnya. Tahun ini akan menjadi tahun di mana mereka menerima jawaban Tuhan. Tahun ini Tuhan akan mereka akan menerima pimpinan Tuhan lebih lagi, dan mereka akan bersukacita. Andai kata tahun ini menjadi tahun yang berat bagi mereka, berikanlah penghiburan dan jangan lepaskan mereka. Sertai mereka selalu ya Bapa. Berkatilah mereka di dalam kebahagiaan mereka hari-hari ini. Tuhan, kami berterima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami dengan sungguh-sungguh, seperti memang kita sedang berdoa, bukan sekedar menghafalkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti Engkau juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain.
hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Akhirnya tibalah kita di penghujung ibadah. Tuhan Yesus sudah memberkati kita, Tuhan Yesus sudah menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat pertolongan. Kami bersyukur biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami berikan kepadamu bisa memajukan jemaat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.